Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam untuk tingkat sekolah dasar bersama kurikulum Merdeka. Pada pertemuan kali ini, Pak Guru ingin menjelaskan tentang bab yang ke-8 dari kelas 3 semester 2 tentang aku senang berkalimat thayyibah. Tentu anak-anak sering mendengar bukan bagaimana kalimat-kalimat thayyibah sering kita dengarkan dan sering kita lantunkan. Maka pada pembelajaran kali ini Pak Guru ingin menjelaskan supaya anak-anak lebih paham. Tujuan pembelajaran kali ini adalah supaya kalian terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah seperti insya Allah, masya Allah, subhanallah, Allahu akbar. Juga menunjukkan sikap disiplin sebagai cerminan kalimat thayyibah serta menjelaskan arti kalimat thayyibah. Kemudian membedakan waktu pelafazan antara bacaan insya Allah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, masya Allah, dan seterusnya. Kemudian melafalkan kalimat thayyibah serta mendemonstrasikan kalimat thayyibah dan menulis kalimat thayyibah. Ini peta konsep pembelajaran kita untuk kalimat thayyibah, kemudian pengertian menggunakan dan menulis masya Allah, insya Allah, subhanallah, dan Allahu akbar. Coba anak-anak perhatikan beberapa peristiwa seperti di bawah ini. Nah, ada pemandangan gunung, persawahan, kemudian ada pemandangan yang sangat memilukan. Anak-anak saudara-saudara kita di Palestina yang rumahnya hancur, porak-poranda, sementara kecintaan mereka terhadap negara masih tetap kokoh dengan ciri memegang bendera negara mereka. Kemudian gambar yang berikutnya ini yang tertutup oleh video Pak Guru ini adalah gambar setelah terjadi peristiwa banjir. Nah, peristiwa-peristiwa ini tentu membuat kita akan memberikan respon yang sangat cepat, gitu ya, mengungkapkan dalam pandangan agama seperti apa. Maka untuk mengetahui itu, tepatlah kita mempelajari bab yang ke-8 tentang kalimat thayyibah. Yang pertama adalah subhanallah. Subhanallah itu artinya maha suci Allah. Apa sebetulnya yang diinginkan dari lafaz subhanallah ini? Yaitu pengakuan manusia akan kesucian Allah Subhanahu wa taala dari segala aib atau kekurangan. Karena kekurangan adalah sifat makhluk, sementara Allah adalah Khalik, Tuhan itu adalah sempurna. Makhluk berbeda dengan pencipta, atau pencipta harus berbeda dengan makhluk. Maka salah satu sifat wajib bagi Allah itu adalah mukhalafatu lil hawadisi, artinya berbeda dengan hal-hal yang baru. Hal-hal yang baru diantaranya adalah sakit, lapar, haus, beranak, berkeluarga, merasakan kesedihan dan seterusnya. Namun bagi Allah itu tidak ada. Allah tidak demikian karena Allah adalah pencipta. Oleh karena itu Allah sudah nyatakan dalam surat Al-Maidah, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Nabi Isa menjawab, maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hak. Nah, maka ini menunjukkan bahwa ketika kita ingin menggambarkan, membicarakan tentang Allah SWT harus dengan ilmu. Kalau tidak punya ilmu maka tidak boleh kita berbicara. Kenapa? Karena itu bukan hak kita. Ya, salah-salah kita justru akan mengorbankan keimanan kita. Nah, penggunaan kalimat thayyibah jadi di mana? Nah, penggunaan kalimat thayyibah ada coba perhatikan di paragraf ketiga. Penggunaan kalimat thayyibah diucapkan ketika seorang yang berburuk sangka akan ketentuan Allah. Contohnya, ketika bencana banjir terjadi, kemudian ada orang bertanya, kenapa sih harus ada banjir?
Kenapa kita harus diuji? Kenapa dan seterusnya? Atau jangan-jangan Allah berbuat curang, berbuat ini dan seterusnya. Maka ketika kita mendengar kalimat itu, kita ucapkan subhanallah. Berikutnya adalah masya Allah. Masya Allah ini adalah kalimat thayyibah yang berarti atas kehendak Allah kita harus meyakini segala sesuatu. Coba perhatikan firman Allah surat Al-Kahfi. Walaula idz dakhalta jannata qulta ma Allah. Qulta ma Allah la quwwata illa billah. Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah. Yang artinya sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan. Jadi pada kalimat thayyibah yang kedua ini adalah bahwa kalimat masya Allah harus diteruskan dengan la quwwata illa billah. Masya Allah, la quwwata illa billah. Kita seringkali hanya membaca masya Allah, tapi jarang kita meneruskan dengan la quwwata illa billah. Maka sekarang anak-anak biasakanlah ketika kita ingin memasuki sesuatu di mana di dalam sesuatu tersebut terdapat berbagai keindahan, berbagai ungkapan yang sangat bagus, ya, maka kita atau ketakjuban, maka kita katakan masya Allah la quwwata illa billah. Ini menunjukkan apa? Bahwa segala yang menakjubkan itu tidak akan terwujud kecuali atas kehendak Allah. Berikutnya adalah insya Allah. Penggunaan lafaz insya Allah ya, yang artinya adalah kurang lebih sama, yang artinya adalah atas keinginan Allah. Coba perhatikan firman Allah surat Al-Kahfi ayat 23. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Artinya, dan janganlah kalian mengatakan untuk terhadap suatu perkara aku akan kerjakan besok. Faqul insya Allah, maka katakanlah insya Allah. Illa ayyasha Allah, illa ayyasha Allah, kecuali atas keinginan dan kehendak Allah. Nah, penggunaan kalimat insya Allah itu sangat penting untuk menunjukkan bahwa kita mengakui kehebatan kebenaran Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita menunjukkan bahwa kita ini lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Maka dengan itu menunjukkan bahwa kita bukan pribadi yang sombong. Yang terakhir adalah lafaz Allahu Akbar. Allahu Akbar itu sendiri adalah berupa takbir, kalimat takbir yang artinya Allah Maha Besar. Di antara firman Allah yang menjelaskan hal ini adalah walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun, yang artinya dan gaungkanlah, agungkanlah lafaz Allah atas petunjuk terhadap kalian supaya kalian menjadi orang yang bersyukur. Bagaimana sih sebetulnya lafaz Allahu Akbar? Karena Allahu Akbar ini banyak sekali. Ketika kita mau sholat kita baca Allahu Akbar. Ya, sebetulnya bagaimana itu? Maka lafaz Allahu Akbar ini diucapkan ketika seseorang mendapat karunia dan nikmat yang besar dari Allah. Contohnya ketika seseorang mendapat nilai yang baik. Selain ucapan Alhamdulillah, dia juga mengatakan Allahu Akbar. Rasulullah SAW juga pernah mengajarkan bahwa penggunaan lafaz Allahu Akbar diperuntukkan bagi ketika kita sedang naik tanjakan. Hal itu menunjukkan bahwa kita sedang membutuhkan pertolongan. Maka dengan mengucapkan Allahu Akbar, maka insya Allah akan turun pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, selanjutnya adalah rangkuman tentang kalimat thayyibah. Ini ada 9 poin penting, silakan Anda pelajari, dibaca, karena adalah hal-hal yang menjadi ringkasan materi kita pada pembelajaran yang ke-8. Berikutnya pada kolom tugas ini silakan anak-anak salin ya lafaz kalimat thayyibah di sebelah kanan ke dalam kolom sebelah kiri. Nah,
Kemudian pada uji kemampuanku, anak-anak bisa menggunakan barcode, silakan di-scan menggunakan handphone kalian dan silakan diisi tugas-tugas yang ada di dalam. Jadi ada 2 scan barcode ya, silakan diisi semuanya. Demikian yang bisa Pak Guru sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.